Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari UPT SMA Negeri 18 Bone. Nah, saya di sini selaku pembicara pertama. Mosi kali ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kejujuran institusi sekolah dalam melakukan proses pembelajaran, sedangkan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, adapun status quo dari mosi kali ini adalah indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai bahan pertimbangan seleksi penerimaan mahasiswa baru. Saya setuju dengan dijadikannya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Karena jikalau hanya didasarkan pada nilai rapor, kita tahu bahwa nilai rapor itu sendiri bisa direkayasa. Nah, bagaimana? Sebenarnya yang kita harapkan ini adalah kualitas, bukan kuantitas. Bagaimana jika nilai di rapor tinggi namun kualitas nol? Nah, ini sangat miris. Yang kita butuhkan adalah kualitas. Sedangkan kita tahu bahwa nilai rapor bisa saja direkayasa. Nah, selain itu, bisa saja guru memberikan nilai dengan sangat mudah. Atau bahkan sudah memikirkan sebelumnya bahwa akan memberikan nilai sekian di semester sekian. Agar nilainya terlihat bagus dan grafiknya naik. Padahal yang kita butuhkan adalah kualitas. Nah, kita tahu bahwa jika peristiwa seperti ini merupakan bentuk dari ketidakjujuran, tidak didasarkan pada kemampuan siswa. Nah, padahal yang mana pemuda-pemudi sekarang ini dialah yang akan memegang bangsa kita ke depannya. Bagaimana jika tidak memiliki kualitas? Nah, selain itu, kita tahu indeks integritas sekolah bahwa pengukuran kinerja kemampuan institusi dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini jika pembelajaran dilakukan secara maksimal, tentunya akan didapatkan hasil yang maksimal pula. Bagaimana guru masuk sesuai dengan jadwalnya dan keluar dengan jadwalnya. Dan siswa mengikuti pembelajaran dengan jujur. Artinya tidak ada siswa yang bolos. Tentunya akan tercipta, akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Dari kejujuran ini akan lahir berbagai karakter-karakter positif yang lainnya. Semuanya diawali dari kejujuran. Nah, untuk mendapatkan generasi yang berkualitas tentunya diperlukan proses pembelajaran juga yang maksimal. Nah, jikalau proses pembelajaran dilakukan secara maksimal, dilakukan dengan jujur, nilai yang didapatkan itu adalah nilai yang murni, tanpa harus direkayasa, tanpa harus memperhitungkan bahwa agar grafiknya meningkat. Nah, nilai yang didapatkan ini benar-benar murni, berarti kita telah menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Nah, dari kejujuran tentunya akan tertanam dalam diri seorang siswa bagaimana tanggung jawab, disiplin, dan dia menyadari kewajibannya. Dengan menyadari kewajibannya, tentunya dia akan semangat dalam belajar, dia akan memikirkan bahwa ke depannya sayalah yang akan memimpin negara ini. Sayalah yang akan menjadi pemimpin, saya akan memegang, saya akan mengubah negara ini menjadi negara yang lebih baik. Nah, ini dimulai dari kejujuran. Jadi saya setuju jika indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penerimaan seleksi mahasiswa baru. Dari kejujuran ini tentunya kita tahu bahwa nilai rapor, prestasi siswa ini benar-benar nilai yang murni, nilai sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya tujuannya untuk menciptakan generasi, untuk menghasilkan generasi yang berkualitas, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun dari segi iman dan takwa. Karakter yang terbentuk, karakter yang dibentuk kepada siswa itu merupakan karakter-karakter positif karena dibangun dengan kejujuran, mengikuti proses pembelajaran dengan jujur, mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan. Nah, menyadari tanggung jawab, disiplin, tidak korupsi waktu. Semuanya dimulai dari
kejujuran. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan generasi-generasi yang berkualitas yang akan memimpin negara ini ke depannya. Nah, adapun limitasi dari mosi kali ini adalah indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Mengapa mosi ini penting untuk diperdebatkan? Sebagaimana yang tadi, bahwa jikalau tidak dipertimbangkan indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa, bisa saja nilai rapor itu direkayasa. Sebagai contoh, misalnya siswa A dari sekolah A mendapatkan nilai 8, sedangkan integritas sekolah 10, dan siswa B dari sekolah B mendapatkan nilai 8 pula, sedangkan integritas sekolah 5. Tentunya keduanya ini berbeda karena proses pembelajarannya jauh berbeda. Ada yang maksimal dan ada yang kurang maksimal. Bagaimana? Karena pada siswa A pembelajaran dilakukan secara maksimal sesuai dengan kejujuran siswa dan guru. Nah, bagaimana kita membenarkan hal ini? Bahwa dari kejujuran itu nilai-nilai yang didapatkan siswa tentunya nilai yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian dari kejujuran sendiri, bukan dari hasil rekayasa ataupun hanya untuk mengemis nilai. Jadi saya sampaikan bahwa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa benar-benar sangat tepat jika dijadikan dasar untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru. Karena kita tahu generasi yang tercipta, bagaimana kualitas dari generasi yang tercipta dari yang berasal dari suatu sekolah itu tergantung dari bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di dalamnya dan bagaimana siswa yang berada di dalamnya. Jikalau siswanya semua mengikuti pembelajaran dengan jujur dan dilakukan proses pembelajaran secara maksimal, tentunya akan menciptakan generasi yang maksimal pula.